boleh. Nah, ini cara kita untuk mengelola cinta kita, memanage cinta kita agar kita tidak terjebak pada cinta yang bikin gila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, sahabat suplemen hati semuanya, menunjuki kita kepada cinta yang benar sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita, dengan amal soleh kita, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita karunia cinta, karunia kasih sayang yang membahagiakan, bukan yang membuat kita gila. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat suplemen hati, bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan penuh dengan cinta. Amin. Saya Muslika, seorang guru praktisi pendidikan. Kembali pagi hari ini ingin mengajak sahabat semuanya berbicara tentang cinta. Berbicara tentang cinta memang tak ada habisnya ya sahabat. Kehidupan ini terus ada, terus berjalan juga karena masih ada cinta. Seandainya sudah tidak ada lagi cinta, pasti dunia ini akan hancur. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengekspresikan cintanya kepada hambanya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dengan menciptakan alam seisinya ini. Dalam sebuah hadis qudsi tersebut Allah berfirman, Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam seisinya ini. Nah, jadi sudah menjadi fitrah bahwa dunia ini ada karena cinta, yaitu ekspresi cinta dari Sang Maha Pencipta kepada hambanya. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan cinta dan mempunyai energi untuk mencintai dan dicintai. Seluruh makhluk Allah, hewan, tanaman, dan benda-benda di sekeliling kita mempunyai potensi untuk memberikan energi, mencintai, dan energi untuk dicintai. Cinta bisa menghasilkan energi yang luar biasa besar. Bisa sangat membahagiakan, tapi juga bisa sangat mencelakakan. Salah satunya adalah cinta yang bikin gila. Nah, seperti tema kita pada pagi hari ini. Sahabat suplemen hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari cinta yang bikin gila, seperti contohnya cintanya Qais kepada Laila yang sampai membuatnya majnun, sampai membuatnya gila. Makanya kisahnya dikenal dengan sebutan Laila Majnun gitu ya, karena kegilaan cinta Qais kepada Laila. Ada contoh lagi, saya pernah melihat salah satu film layar lebar Indonesia yang ceritanya tentang pengorbanan seorang istri untuk suaminya atas nama cinta. Ceritanya, sepasang suami istri ini awalnya bahagia dengan cinta mereka. Tapi suatu saat kemudian didapati suaminya ini kecanduan narkoba dan terjerat hutang yang besar. Singkat cerita, karena merasa menemui jalan buntu, si suami ini meminta kepada istrinya untuk tidur dengan laki-laki lain untuk mendapatkan imbalan uang. Na'udzubillahi min dzalik. Dan naifnya, istrinya juga mau menjual diri
dengan alasan cinta. Nah, tentu ini kita sebagai seorang muslimah tidak boleh ya melakukan hal yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menghindarkan kita dari kasus-kasus seperti ini. Nah, ini salah satu contoh energi cinta yang begitu luar biasa, begitu besar, yang sampai membuat seseorang itu tidak hanya kehilangan logika, tapi juga kehilangan pegangan, kehilangan pedoman, kehilangan acuan. Nah, sahabat suplemen hati, agar kita tidak terjebak pada cinta yang menggila, cinta yang bikin gila ini, maka kita harus punya batasan ya. Jadi dalam mencintai itu kita harus punya batasan. Nah, karena kita sebagai seorang muslimah, maka batasan yang utama kita harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata fi maksiyati, innamat ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kepada siapapun kita mencintai itu harus kita tahu batasnya. Batasnya apa? Batasnya adalah syariat. Ketika syariat sudah mengatakan kalau dalam hal yang maksiat itu nggak boleh taat, ya kita jangan taat. Jangan seperti contoh dalam film tadi ya, istri yang cintanya itu membutakan, menghilangkan logika dan menghilangkan pegangan atau menghilangkan pedoman. Jadi nggak punya pedoman. Nah, yang kedua, agar kita tidak terjebak pada cinta yang bikin gila, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mencintai. Ya, sesuatu yang berlebih-lebihan itu pastinya tidak baik ya. Terlalu mencintai, berlebihan mencintai tidak baik. Berlebihan membenci tidak baik. Berlebihan dalam makan tidak baik. Berlebihan dalam tidur juga nggak baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Allah telah halalkan bagimu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan itu dalam segala hal. Ya, dalam pembahasan cinta itu tidak hanya cinta sesama manusia saja ya. Maka ada istilah orang yang gila pekerjaan. Nah, ini sangat kecintaannya kepada pekerjaannya itu membuat seseorang ini menjadi gila pekerjaan. Atau ada istilah gila hobi. Saking besarnya cintanya tanpa batas yang berlebihan seseorang kepada hobinya, maka dia itu sampai menggila ya dalam ini menggeluti hobinya. Atau ada orang yang sangat mencintai barang-barang berharga sehingga dia betul-betul gila dengan sesuatu ya, barang-barang yang disukainya atau dicintainya itu. Nah, ini yang menyebabkan seseorang itu bisa terjebak pada cinta yang bikin gila, yaitu sikap yang berlebihan. Dan yang berikutnya, agar kita tidak terjebak pada cinta yang menggila atau cinta yang membuat gila, maka kita harus menerapkan asas keseimbangan atau tawazun ya. Dalam ibadah saja Allah itu juga memberikan rambu-rambu agar kita tidak berlebihan ya. Sebagaimana dalam sebuah kisah di dalam hadis, ada 3 orang yang ingin mengetahui ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang kepada Aisyah bertanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Aisyah menceritakan Rasulullah itu ibadahnya begini, begini, dan begini. Lalu orang ini berjanji kepada diri mereka sendiri. Orang yang pertama berkata, aku akan sholat terus menerus dan tidak akan tidur. Orang yang kedua berkata, aku akan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikah selamanya, soalnya nanti kalau nikah tuh banyak gangguannya, aku jadi ibadahnya berkurang. Mungkin dia anggapannya begitu. Nah, ketika mendengar ini, kemudian Rasulullah menasihati mereka, mengingatkan mereka.
ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku sholat dan aku pun tidur. Jadi harus ada penyeimbangnya, nggak boleh berlebih-lebihan sholat, terus itu nggak boleh. Aku puasa, aku pun juga berbuka, kata Rasulullah. Jadi diingatkan orang yang berjanji untuk puasa terus tadi, agar tidak menafikan hak-hak yang lain, hak keluarganya, hak tubuhnya, dan seterusnya. Lalu Rasulullah mengingatkan orang yang ketiga, aku pun menikahi wanita. Jadi nggak boleh ya berlebih-lebihan itu. Misalnya pengen ibadahnya banyak gitu sampai tidak tidur, nggak boleh. Pengen pahalanya banyak, puasa terus gitu ya, nggak ada jedanya juga, nggak boleh puasa sepanjang tahun. Terus sampai karena pengen tidak terganggu ibadahnya nggak mau menikah, itu juga tidak boleh. Nah, ketika kecintaan kepada ibadah saja itu harus seimbang ya, jadi tidak boleh berlebihan, harus ada batasnya. Nah, maka kecintaan kita atau bagaimana kita mengelola cinta kepada selain itu pun juga harus ada batasnya, harus seimbang, jangan berlebih-lebihan. Cinta kepada pasangan kita juga harus seimbang ya, harus ada batasnya, jangan berlebihan. Cinta kepada pekerjaan, cinta kepada hobi, cinta kepada barang-barang berharga, cinta kepada ibadah ya, cinta dalam beribadah itu pun juga harus diseimbangkan. Firman Allah dalam ayat yang lain, setelah kamu sholat maka segeralah bertebaran ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi Allah itu memang dalam syariatnya menyuruh kita untuk seimbang. Nggak boleh ya hidupnya itu untuk ibadah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, nggak mau kerja, nggak mau mikirkan keluarganya, nggak mikirkan temannya juga tidak boleh. Nah, ini cara kita untuk mengelola cinta kita, memanage cinta kita agar kita tidak terjebak pada cinta yang bikin gila. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, sahabat suplemen hati semuanya, menunjuki kita kepada cinta yang benar sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita, dengan amal soleh kita, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita karunia cinta, karunia kasih sayang yang membahagiakan, bukan yang membuat kita gila. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.